Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Aditya Giryoga dari program studi fisioterapi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biomekanik dan kinesiologi tentang bagian ankle and foot. Arkus pada kaki. Arkus adalah sudut yang dibentuk oleh beberapa tulang di kaki. Arkus terdapat dua jenis. Yang pertama ada longitudinal arc, yaitu merupakan kontinuum dari calcaneus dan kaput metatarsal. Kemudian yang kedua ada transverse arch, yaitu bagian proksimal dibatasi oleh cubodeum, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform lebih cekung. Dan pada bagian distal dibatasi oleh kaput metatarsalia yang lebih datar. Kemudian kita akan membahas tentang distal tibiofibular joint. Jenis sendinya adalah syndesmosis joint. Kemudian sendi ini memiliki satu kebebasan gerak kecil, yaitu membuka dan menutup garpu. Sendi ini diperkuat oleh anterior dan posterior tibiofibular joint ligamen dan interosseum ligamen. Selanjutnya kita akan membahas tentang artokinematik dan osteokinematik dari distal tibiofibular joint. Pada gerak menutup garpu terjadi gerakan translasi ke arah dorsal. Kemudian pada gerak membuka garpu terjadi gerak translasi ke arah ventral. Selanjutnya kita akan membahas tentang ankle joint atau talocrural joint. Jenis sendinya adalah hinge joint, dibentuk oleh cruris atau tibia dan fibula dan os talus. Sendi ini diperkuat oleh ligamenta tibiofibular, ligamenta sisi superior, juga posterior, inferior, dan anterior tibio-talar ligamen, serta posterior, inferior, dan anterior talofibular ligamen. Selanjutnya kita akan membahas tentang artokinematik dan osteokinematik dari talocrural joint. Gerak pertama yaitu pelantar fleksi, romnya sekitar 40-50 derajat, kemudian anvilnya yaitu elastic anvil. Kemudian ada dorsofleksi, romnya sekitar 20-30 derajat, dan elastic anvil. Kemudian kita bahas tentang traksi dari talocrural joint. Prosedurnya yaitu pasien dalam keadaan supinasi, kemudian satu tangan berada pada joint line, dan satu tangan lainnya memegang calcaneus. Lalu kita gerakan traksi ke arah distal. Kemudian kita akan membahas tentang subtalar joint atau talocalcaneal joint. Jenis sendinya adalah plain joint. Kemudian sendi ini dibentuk oleh talus dan calcaneus. Sendi ini diperkuat oleh ligamenta talocalcaneal ligamen. Kemudian, artokinematik dan osteokinematik dari subtalar joint memiliki gerak abduksi atau valgus, rom sekitar 5 derajat, kemudian hard anvil. Selanjutnya ada adeduksi atau varus, rom sekitar 5 derajat, kemudian hard anvil. Lalu kita akan membahas tentang traksi dari subtalar joint. Pasien dalam keadaan pronasi, kemudian pegang ankle pasien dengan kedua tangan. Kemudian kedua jempol menyilang di bagian posterior ankle pasien untuk fiksasi. Kemudian kita gerakan traksi. Selanjutnya, translasi untuk subtalar joint. Pada gerakan dorsal fleksi terjadi translasi ke arah posterior. Kemudian pada gerakan plantar fleksi terjadi translasi ke arah anterior. Selanjutnya, kita akan membahas tentang intertarsal joint. Terdapat beragam sendi, antara lain ada talocalcaneonavicular joint, kemudian ada calcaneocuboid joint, kemudian ada calcaneonavicular joint, kemudian ada cuboideo-cuneonavicular joint, dan ada intercuneiform joint. Selanjutnya, artokinematik dan osteokinematik dari talocalcaneonavicular joint, calcaneocuboid joint, dan cuneonavicular joint. Gerak utamanya ada plantar fleksi, terjadi gerakan luncur cuneiform ke arah plantar. Kemudian ada dorsal fleksi, terjadi gerak luncur cuneiform ke arah dorsal. Selanjutnya ada artokinematik dan osteokinematik dari cuboideo-cuneonavicular joint. Gerakan utamanya ada inversi, terjadi gerakan translasi ke arah plantar medial terhadap cuneiform 3. Kemudian ada gerakan eversi. Selanjutnya ada artokinematik dan osteokinematik dari intercuneiform joint. Gerakan utamanya ada inversi, terjadi pengurangan arc, dan eversi, terjadi penambahan arc. Lalu kita akan membahas tentang translasi dari osa tarsal. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian fiksasi os talus, calcaneus, dan navicular. Tangan lainnya memegang cuneiform dan cuboid. Kemudian aplikasikan gerakan down forward untuk glide anterior. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarsometatarsal joint. Cuneiform 1, 2, dan 3 bersendi dengan metatarsal 1, 2, dan 3. Kemudian cuboid bersendi dengan metatarsal 4 dan 5. Kemudian metatarsal 2 ke proksimal sehingga bersendi juga dengan cuneiform 1 dan 3 adalah sendi paling stabil dan gerakannya sangat kecil. Gerakan TMT joint ini adalah plantar dan dorsal fleksi. Kemudian kita akan membahas tentang artokinematik dan osteokinematik dari tarsometatarsal joint. Gerak utamanya adalah plantar fleksi, terjadi peningkatan arcus. Kemudian untuk dorsal fleksi terjadi pengurangan arcus. Selanjutnya untuk translasi tarsometatarsal joint,
pasien dalam keadaan supinasi, kemudian fiksasi pada os cuneiform dan cuboid, tangan lainnya memegang metatarsal. Lalu, aplikasikan tekanan downward untuk anterior glide. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metatarsophalangeal joint atau MTP. Distal metatarsal berbentuk convex dan basis phalangeal berbentuk concave. Jenis sendi ini adalah ovoid hinge joint. Gerakannya yaitu fleksi ekstensi dan abduksi adeduksi. Selanjutnya, artokinematik dari metatarsophalangeal joint. Gerakan utamanya ada 4, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi, dan adeduksi. Kemudian MLPP-nya yaitu ekstensi 11 derajat, dan CPP-nya yaitu full ekstensi. Untuk traksi metatarsophalangeal joint, pasien dalam keadaan supinasi, kemudian fiksasi pada punggung pasien, satu tangan lainnya di ibu jari, kemudian aplikasikan aksial traksi. Selanjutnya untuk translasi metatarsophalangeal joint, pasien dalam keadaan supinasi, kemudian fiksasi pada punggung pasien, satu tangan lainnya di ibu jari, kemudian aplikasikan tekanan downward pada bagian proximal. Selanjutnya kita akan membahas tentang interphalangeal joint atau IP. Sendi ini menghubungkan antar palang. Jenis sendinya adalah hinge joint. Gerakannya yaitu fleksi dan ekstensi. Selanjutnya artokinematik dan osteokinematik dari interphalangeal joint. Gerak utamanya yaitu fleksi dan ekstensi. MLPP-nya yaitu fleksi 10 derajat dan CPP-nya yaitu full ekstensi. Kemudian kita akan membahas tentang traksi dari IP joint. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian fiksasi pada punggung pasien, satu tangan lainnya pada ibu jari, kemudian aplikasikan traksi pada jari pasien. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan isometrik. Pertama ada gerakan isometrik plantar fleksi. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan plantar fleksi. Kemudian terapis memberikan tahanan yang berlawanan. Selanjutnya gerakan isometrik dorsal fleksi. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan dorsal fleksi. Lalu terapis memberikan tahanan yang berlawanan. Selanjutnya gerakan isometrik inversi. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian minta pasien untuk melakukan gerak inversi. Lalu terapis memberikan tahanan yang berlawanan. Yang terakhir, gerak isometrik eversi. Pasien dalam keadaan supinasi, kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan eversi. Lalu terapis memberikan tahanan yang berlawanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa biomekanik memakai high heels. Ketika memakai high heels, kaki pengguna akan cenderung dalam keadaan plantar fleksi. Pada posisi plantar fleksi, artokinematik pada ankle joint terjadi gerak malleolus lateral berotasi ke medial dan tertarik ke arah inferior. Setelah kedua malleoli saling membuka, lalu kaput fibula akan slide ke arah superior. Kemudian sendi metatarsophalangeal joint dalam posisi ekstensi, pada posisi ini terjadi translasi ke arah posterior. Dan seperti biasa, terima kasih.